Pokoknya nggak ada urusan uang terima kasih kembaliin, nggak kembaliin proses hukum, itu aja ya. Iya. Sahabat-sahabatnya orang terpilih, duta negara, duta bangsa. Ya, makanya saya marah kalau ada LPK. Oh. LPK denger nih ya, yang suka meras-meras PMI itu, ya, yang suka meras-meras PMI, ya. Korea ini kan jadi mangsa nih. LPK itu tugasnya hanya melakukan pelatihan bahasa. Dia tidak kerjasama dengan BP2MI. Jadi kalau ada LPK ngomong kerjasama dengan BP2MI, bohong. BP2MI mah nggak peduli dengan LPK-nya. Kalau ada pekerja yang dia bisa berbahasa Korea, apakah dia latihan di rumah, latihan sama kakaknya, latihan otodidak, dia tes lulus, dia lulus. Jadi nggak ada urusan dengan LPK. Kemudian karena dengan LPK sending namanya kan, seolah-olah sending harus bayar ke LPK. Bohong, itu penipuan. Sending itu tanggung jawab BP2MI, setelah lulus namanya di sending, dikirim, ngasih duit lagi ke LPK, jasa sending. Itu bohong, penipuan. Setelah mau berangkat ada uang terima kasih, penipuan lagi. Ya. Kalau sudah penipuan layak disikat kan? Layak kan? Sikat. Udah ada berapa LPK Bu yang udah proses hukum? 2 ya. Udah 2 LPK Jawa Timur proses hukum. Tersangka, ya. Nah, kesalahannya PMI nggak berani speak up. Nggak berani speak up PMI-nya. Ayo dong speak up, Pak, LPK ini. Nih bukti transfernya, saya diperas, diminta uang terima kasih. Kalau saya nggak kasih dokumen, saya ditahan. Penahanan dokumen itu pidana. Tidak boleh satu orang atas nama apapun lembaga menahan dokumen pekerja. Nggak boleh. Itu pun udah pidana, menahan dokumen. Ijazah ditahan, apalagi sertifikat, KTP, IKK, ya, sertifikat tanah, itu pidana. Ayo dong, please ya. Nah, ada lagi? Silakan. Ya. Enggak, untuk yang barisan depan dulu ada, silakan. Enggak Mas, langsung aja mungkin ya. Kalau kasih mic nanti lebih panjang ini kayaknya. Enggak. Langsung aja. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Rian Rafli Jailani, umur 21 tahun, asal dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan Bapak, Ibu. Yang pertama itu permasalahan pribadi saya, ataupun mungkin dari teman-teman PMI lain itu pasti ada, tentang banyaknya ramenya LPK yang nakal. Sejujurnya saya ingin melaporkan ini itu dari pas dulu awal mau berangkat dulu di bulan Februari, tetapi dulu sebelum berangkat itu kan karena KTA BNI itu kan masih ditutup ya Pak, ya betul. Jadi saya dulu kan pinjam ke LPK ya Pak, sekitar 12,5. Terus karena mau nggak mau itu kan karena terpaksa kan, jadi saya tanda tangin tuh surat perjanjiannya kan sama uang terima kasih senilai 22,7 juta rupiah. LPK mana Mas? Di Tegal Pak. Nama LPK Ya, LPK BKJM Bakti Kencana Jaya. Wes kenal. Biar keras ini, namanya LPK-nya BKJM Abang Tegal. Sabang Tegal. Biar mudah-mudahan dapat ditindak ya, oknum-oknum ini. 22 juta loh. Malah bahkan LPK itu udah berkembang 3 cabang Pak, sampai di Bengkulu juga ada. Sikat deh. Wah, sabuk. Mohon saya dulu, bukan lanjutin. Pemalang ya? Di Tegal Pak. Be brief. Saya dulu kan kepikirannya karena biar berangkat aja, yang penting saya sampai sini karena tanggungan keluarga ya Pak. Saya anak nomor pertama dari 3 bersaudara. Saya nanggung ibu dan adik-adik saya karena bapak saya meninggal setelah saya SMK. Dan terima kasih kepada BP2MI. Bentar ya, bentar.
Pak Puji langsung Korea ya. Itu di Pemalang ada sedang ada LPK namanya Bakti Kencana Jaya. LPK Korea ada nggak? Tempatnya di itu Pak, SMK DWP Pak, nyewa tempat di SMK DWP. Nah, dia Itu cabangnya. tempat di SMK DWP. Iya. Nah, ini sore atau malam Bapak sudah ada laporan konfirmasi cek bahwa dia melakukan pungutan 20 juta uang terima kasih untuk PMI Korea. Yang jadi permasalahannya itu gini Bu, Iya. kan pernyataannya jadi biar bisa berangkat ke sini dulu Bu. Jadi apa ya? Yang jadi permasalahannya adalah surat itu kan kita nanda tanganin kontrak tuh sambil sama materai, tapi surat itu di rumah saya udah hilang karena rumah saya kan kontrak terus habis, emang bener-bener kan pindah semua kan hilang. Tapi saya hari ini pas banget ngechat orangnya dan ini ada bukti chatnya. Dan saya terima kasih banyak kepada Pak Beni dan para staf jajarannya BP2MI karena termasuk doa-doa saya terkabul, saya bisa bekerja ke sini dan saya juga selain bekerja juga menjadi mahasiswa di Universitas Korea di sini. Ambil jurusan sastra Korea yang seperti Bu Ana tadi bilang bahwasanya ketika seorang pekerja migran datang ke luar negeri, kita harus tahu bagaimana survive di luar negeri ini itu bagaimana. Tentunya bahasa itu sangat penting, walaupun teman-teman kita pasti sadar PMI itu walaupun mereka sudah lulus tes FS topik tapi banyak masih mereka yang tidak paham dengan bahasa Korea dan masih bingung dengan kerjanya. Makanya itulah salah satu penyebab kecelakaan kerja di sini Pak. Dan salah satu ada lagi poin yang ingin saya sampaikan, tolong kalau bisa BP2MI menghimbau kepada HRDK tentang kita di Indonesia itu kita dilepas seperti para atlet olimpiade, tapi ketika kita di sini itu kita kerja itu Pak, kadang ada perusahaan-perusahaan tertentu yang kadang pemilik pabriknya itu punya aturan sendiri, tidak ngikut peraturan dari pemerintah. Kadang ada yang tanggal merah tapi dibayar dengan gaji biasa, tapi karena kita yang keterbatasan bahasa, kadang kita mau protes tapi bingung caranya bagaimana. Lah itu yang menyebabkan orang-orang yang ingin pindah dan akhirnya mereka kabur jadi ilegal, itu ya salah satunya dari itu juga Pak. Dan saya juga pengen kayak HRDK itu memperketat aturannya kepada para user atau sajang-sajang yang memilih orang-orang di Indo itu. Jadi ketika kita sampai di sini tuh kita bisa bekerja dengan layak dan sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Dan yang terakhir, terima kasih banyak karena BP2MI alhamdulillah berangkat ke sini saya bisa menyelokkan adik-adik saya sama melunasi utang orang tua saya. Mohon bantuannya yang LPK itu ya Pak, karena menurut saya 22 juta itu nominal yang besar daripada saya memberikan cuma-cuma, mending uang itu dipakai ketika nanti tabungan saya untuk pulang ke Indonesia. Banyak Pak. Waktu di LPK bayar berapa? Dulu pembelajaran itu bayar 3,5 juta Pak. Oke, kewajiban adik Ya, di emang LPK sudah betul. selesai. Utang pakai bunga. Tadinya mau Waktu pakai, pinjam tuh pakai bunga. tadinya yang pemilik malah sebenarnya itu kan ada pusatnya Pak. Lah itu tuh cabangnya. Sebenarnya pas dia bilang ke pusatnya tuh gimana kalau LPK kita tuh bikin operasi yang berbunga. Emang yang pemilik itu emang udah membisniskan banget. Iya, waktu pinjam 17 juta, 17,5 juta. Aku pinjam 12,5 juta 12, buat, bayarnya berapa total? berarti total itu yang ada di surat itu 30 berapa gitu, 34 jutaan. Sambil emang yang itu real hutang saya Pak, tapi yang real hutang saya sudah lunasi. Ya, artinya utang sudah lunas. Yang bisa kita intervensi ini uang terima kasih ya. Iya, Pak. Pokoknya nggak ada urusan uang terima kasih kembaliin, nggak kembaliin proses hukum, gitu aja ya. Iya, Pak. Nanti kembali ke Mas. Enggak, Nah, Pak. saya butuh Saya belum membayar apapun karena
Oh, yang uang terima kasih belum? Belum, saya Oke. cuma baru membayar yang hutang. Cuma saya ingin melaporkan LPK itu. Oke. Karena semakin kesini malah makin ramai Pak muridnya Pak. Jadi Oke. saya takut. Nah, ini kan mumpung live nih, jadi hati-hati calon pekerja yang akan berangkat ke Korea, pilih LPK yang benar-benar LPK yang tidak memeras. Ya, LPK yang standarnya memang 3 juta sampai 4 juta untuk biaya pelatihan. Dan yang apa saya herannya Pak, LPK itu bisa kerjasama sama pemerintah di Senaker Tegal Pak. Di Senaker Tegal. Iya. Tegal ya. Nah, sahabat-sahabat, kenapa saya ingin buka-bukaan begini? Jadi saya juga kan tertantang begini. Kalau dia minta uang terima kasih, saya kan berpikir liar nih. Jangan-jangan uang terima kasihnya dibagi ke orang BP2MI juga, kan gitu kan? Kan bisa aja. Bisa aja. Sehingga kenapa saya ingin membongkar? Keren kalau itu ada alirannya ke BP2MI siapa? Oknum-oknum yang brengsek-brengsek ini menerima aliran-aliran kalau ya. Jadi kenapa saya semakin tertantang, adrenalin saya semakin kuat untuk membongkar? Jangan-jangan. Kalau tidak tentu alhamdulillah. Tapi tadi itu adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Tapi memang sedikit orang yang seperti Ade bisa berani speak up itu sedikit. Ya karena saya sudah sampai sini sih Pak, karena pas dulu kan Udah aman. Udah merasa aman. ya karena dulu kan Ini kan live ya Pak. Mungkin pas sekarang penindakan mohon untuk perlindungan hukum terhadap keluarga beliau juga Oke, Pak. ya. Namanya masyarakat Hukumnya ya. kita. Pak. Nanti minta ya alamat keluarga di mana ya. ya Pak. Oke.